Hai gengs, balik lagi di Tren Hidup, channel yang ngebahas segala hal soal hubungan suami istri dan dunia pernikahan, biar gak cuma happy di pelaminan tapi juga kuat di kehidupan nyata. Topik hari ini penting banget, apalagi buat lo yang baru aja nikah atau lagi menjalani tahun-tahun awal pernikahan. Kita bakal bahas soal mengelola konflik dengan bijak di rumah tangga baru. Kenapa penting? Karena konflik itu pasti bakal datang. Tapi cara lo dan pasangan ngadepinnya, itu yang bakal nentuin arah rumah tangga lo ke depan, mau makin solid atau malah retak pelan-pelan. 1. Pahami dulu, konflik itu bukan tanda gagal. Seringkali, pasangan baru langsung panik atau mikir, kok udah berantem aja sih? Jangan-jangan kita salah nikah. Padahal gengs, konflik itu hal yang wajar. Dua kepala, dua karakter, dua cara dididik, wajar banget kalau ada gesekan. Yang salah itu bukan konflik, tapi kalau cara ngadepinya toksik, ngotot, atau malah ngambek terus diam-diaman berhari-hari. 2. Kenali pola emosi masing-masing. Langkah pertama buat bisa bijak ngadepin konflik adalah kenali dulu pola emosi lo dan pasangan. Misalnya, lo tipe yang kalau marah langsung pengen ngomongin, tapi pasangan lo tipe yang butuh waktu buat tenang dulu. Nah, jangan maksa. Kalau pasangan lo butuh waktu, kasih dia ruang. Tapi lo juga boleh bilang, aku butuh ngobrol, tapi aku bisa tunggu kamu siap. Jadi gak ada yang rasa diabaikan, dan gak ada juga yang rasa ditekan. 3. Hindari nada suara tinggi. Ini klise tapi valid, nada tinggi bikin suasana makin panas. Lo bisa ngomong hal yang benar, tapi kalau nadanya bentak, hasilnya malah konflik makin meledak. Coba deh jaga intonasi. Kalau udah mulai naik, tarik napas dulu. Jalan-jalan ke dapur bentar. Minum air. Terus balik lagi dengan kepala lebih dingin. 4. Jangan serang karakter, fokus ke masalah. Kebanyakan konflik jadi panjang karena kita nyerang pribadi, bukan ngebahas masalahnya. Contoh, salah, kamu tuh emang egois dari dulu. Benar, aku ngerasa gak dianggap waktu kamu mutusin itu sendirian. Bedanya, yang pertama nyakitin, yang kedua ngajak ngobrol. Ingat, pasangan lo bukan musuh. Musuhnya tuh masalahnya, bukan orangnya. 5. Tentukan waktu dan tempat yang tepat buat diskusi. Jangan debat pas salah satu lagi capek, lapar, atau ngantuk. Jangan juga ribut di depan orang lain, apalagi di tempat umum. Itu bukan cuma gak bijak, tapi juga bisa bikin trauma hubungan. Kalau bisa, tunggu waktu tenang. Duduk berdua di ruang santai. Ngobrol dari hati ke hati tanpa distraksi HP atau TV. 6. Dengerin dulu, baru komentar. Kebanyakan orang dengerin bukan buat ngerti, tapi buat bales. Nah, ini yang bikin konflik makin runyam. Di rumah tangga, skill mendengarkan dengan niat baik itu super penting. Dengerin pasangan sampai selesai ngomong. Jangan potong. Jangan nyela. Setelah itu, baru lo kasih tanggapan. Kalau perlu, ulangin dulu apa yang dia bilang, buat nunjukin kalau lo beneran dengar. 7. Jangan gengsi minta maaf. Kadang yang bikin konflik gak kelar-kelar itu cuma karena dua-duanya gengsi minta maaf. Padahal, minta maaf itu bukan soal kalah atau menang, tapi soal menghargai hubungan. Kalau lo ngerasa emang ada bagian yang salah dari lo, minta maaf aja. Itu bukan nunjukin lo lemah, tapi justru nunjukin lo dewasa. Dan buat yang dimintain maaf, jangan malah balas nyindir. Hargai usaha pasangan buat nyambungin komunikasi.
8. Bikin aturan main dalam konflik. Iya, lo bisa bikin semacam kontrak atau kesepakatan berdua. Misalnya gak boleh saling diam lebih dari 24 jam, gak boleh tidur dalam keadaan marah, atau gak boleh ngungkit-ngungkit kesalahan lama pas berantem. Aturan kayak gini bikin kalian punya batas sehat, jadi konflik gak jadi perang dunia ketiga tiap kali ada beda pendapat. 9. Jangan libatkan pihak ketiga terlalu cepat. Kalau ada masalah, usahain selesain berdua dulu. Jangan langsung curhat ke orang tua, teman, atau bahkan posting di story. Itu bisa bikin konflik makin ruwet. Tapi kalau udah mentok banget dan gak bisa diselesaikan, bolehlah konsultasi ke pihak netral yang bisa dipercaya. Misalnya konselor pernikahan atau tokoh yang kalian berdua hormati. 10. Evaluasi setelah konflik selesai. Setelah konflik reda, coba ngobrol lagi. Tapi bukan buat bahas siapa benar siapa salah, tapi buat evaluasi. Kenapa ya tadi bisa sampai gitu? Besok-besok kita enaknya gimana ya biar gak kejadian lagi? Kamu ngerasa aku harus perbaiki apa? Evaluasi ini bikin konflik jadi pelajaran, bukan luka. 11. Perkuat koneksi emosional setiap hari. Semakin kuat koneksi emosional lo sama pasangan, semakin kecil kemungkinan konflik jadi besar. Jadi jangan nunggu ribut baru ngobrol. Setiap hari, sempatin waktu buat ngobrol santai, peluk pasangan, tanya kabarnya, atau sekadar bilang, aku sayang kamu. Koneksi kecil sehari-hari itu bikin kalian punya buffer emosional pas masalah datang. 12. Saling ingatkan tujuan pernikahan. Di tengah konflik, coba ingat lagi tujuan kalian nikah. Bukan cuma buat tinggal serumah atau punya anak, tapi buat jadi partner seumur hidup, melewatin suka duka bareng. Kalau ingat tujuan itu, lo bakal lebih mudah ngerem emosi dan lebih fokus nyari solusi. Kesimpulan, gengs, konflik itu bukan akhir dari segalanya. Justru lewat konflik, lo dan pasangan bisa saling ngerti, saling bertumbuh, dan saling belajar jadi versi terbaik dari diri sendiri. Kuncinya ada di komunikasi, empati, dan kemauan buat terus belajar jadi pasangan yang lebih dewasa. Jangan takut sama konflik, tapi hadapin dengan hati yang terbuka dan niat buat memperbaiki, bukan menyalahkan. Kalau lo pernah ngalamin konflik unik di awal pernikahan dan berhasil melewatinya, share dong di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat pasangan lain. Sampai ketemu di konten selanjutnya, tetap di Tren Hidup, tempat kita ngobrolin soal cinta, rumah tangga, dan semua hal yang bikin hidup jadi lebih hangat dan bermakna.